Pendidikan di masa pandemi COVID-19 berlangsung secara jarak jauh, yakni secara daring atau online. Media belajar secara online mengandung dampak buruk bahkan dampak positif juga. Yang pertama, dampak buruknya yakni kita kesulitan untuk menggapai jaringan atau mencari sinyal guna proses belajar berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, beberapa dari kita ada yang belum memiliki smartphone, jadi orang tua harus mengeluarkan dana untuk menyediakan hal tersebut. Kemudian kita kesulitan untuk membeli paket data untuk dapat mengikuti proses belajar dengan lancar agar tidak ketinggalan. Kemudian yang ketiga, kita berisiko kehilangan proses belajar mengajar secara tatap muka. Mengapa demikian? Pencapaian akademik secara tatap muka lebih efisien dibanding dengan secara online. Kemudian yang nomor 4, keluhan dari beberapa guru yang lahir di tahun 80-an, kesulitan menggunakan gadget dalam proses mengajar. Kemudian nomor 5, beberapa dari orang tua bahkan dari pegawai-pegawai umum, banyak yang mengalami penurunan gaji atau mengalami PHK. Sehingga beberapa dari orang tua kesulitan mencari nafkah bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kemudian dampak positifnya ialah mengurangi penyebaran virus corona. Terima kasih. Saya dapat tentang topik pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, dalam pendidikan di masa pandemi siswa diajak untuk terus berkreativitas tanpa batas. Yang kedua, keterbatasan gadget atau kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring akan menyebabkan siswa berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Yang ketiga, sebagian dari siswa akan mengikuti pembelajaran online ini merasa lebih nyaman, lebih paham, lebih mandiri atau lebih aktif. Dan sebagiannya lagi, siswa kurang lebih serius dalam pembelajaran dan kurang berinteraksi antara guru dengan siswa. Yang keempat, dengan dilakukannya pembelajaran online ini, tidak semua siswa atau dosen atau guru juga bisa menjangkau jaringan internet yang baik. Yang kelima, siswa kesulitan konsentrasi dikarenakan terlalu banyak tugas atau kerjaan rumah yang diberikan oleh guru atau dosen, sehingga siswa sulit untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Dari 5 topik yang saya dapat itu, saya membuat argumentasi di mana pandemi COVID-19 ini memaksa masyarakat untuk bisa mendefinisikan makna hidup. Penyebaran virus corona ini semakin hari semakin meningkat menjadi krisis besar bagi perekonomian negara. Namun, mekanisme yang berlaku secara tiba-tiba ini justru membuat siswa atau bahkan pendidik juga kaget. Belajar secara online ini harusnya mendorong siswa menjadi lebih kreatif, mengakses sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang ada, serta menghasilkan karya kreativitasnya sendiri. Bukan membebani siswa dengan adanya tugas yang menumpuk setiap hari. Banyak faktor yang menghambat terlaksana efektif ini menjadi pembelajaran yang sangat sulit dilakukan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada siswa SD, SMP, dan SMA, tetapi juga untuk perkuliahan tinggi. Mahasiswa perantau yang keluar dari daerah asalnya untuk menuntut ilmu jumlahnya terbilang sangat besar. Kebijakan pembelajaran sistem online ini tidak diterapkan sebenarnya membuat peluang mahasiswa belajar dari manapun, salah satunya dari rumah. Pembelajaran daring ini nggak batas waktu yang belum ditentukan, bisa menjadi kesempatan mahasiswa untuk pulang kampung ke halaman mereka masing-masing dalam waktu yang cukup panjang. Semua ini adalah cara Tuhan dalam menjalankan roda kehidupan di dunia ini. Semoga kita semua bisa semakin baik dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini, dan semoga wabah COVID-19 ini segera menghilang dari negara kita. Terima kasih. Pendidikan di masa pandemi mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya adalah orang yang dulunya bermalas-malasan sekarang menjadi lebih rajin dan lebih giat lagi. Sisi buruknya adalah orang yang perekonomian kurang tidak bisa belajar online. Halo, perkenalkan nama saya Fajar Harapan Termanua dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Pokok pikiran saya berdasarkan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah yang pertama, bahwa pendidikan di tengah pandemi COVID-19 akan sangat membebani siswa, terlebih kepada siswa yang tidak mampu untuk membeli kuota untuk bisa terhubung dengan pengajar. Yang kedua, bahwa pendidikan di masa pandemi COVID-19 juga kurang optimal, disebabkan karena
karena siswa lebih dominan menggunakan internet atau Google saat mengerjakan tugas ataupun ujian. Yang ketiga, terjadinya penyalahgunaan HP dalam mengakses internet oleh anak-anak di bawah umur. Yang keempat adalah bahwa setiap siswa kurang mampu mengakses jaringan internet di setiap daerah masing-masing. Dan yang kelima adalah bahwa dengan belajar secara online kita bisa terhindar dari penularan COVID-19. Argumen saya berdasarkan pendidikan di tengah COVID-19 adalah bahwa pendidikan di masa pandemi COVID-19 menjadi hal yang dilematis bagi kalangan masyarakat kurang mampu, karena untuk memenuhi syarat sekolah online tidaklah mudah. Di samping harus mempersiapkan HP, ia juga harus mempersiapkan kuota yang cukup agar bisa terhubung dengan pengajar. Penyelesaian dari masalah ini sudah sangat optimal dilakukan oleh pemerintah dengan meluncurkan kebijakan kuota belajar bagi para siswa dan pengajar. Jadi di sini sudah tidak ada alasan untuk tidak belajar dan tidak terus di rumah saat pandemi COVID-19.